Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Saya dari kelas reguler B. Nomor induk mahasiswa saya 211475. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang mana materinya yaitu yang pertama putusan hakim, yang kedua yaitu pembuktian. Baik, langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu putusan hakim. Apa sih putusan hakim? Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak. Baik, materi selanjutnya yaitu isi dari sistematika putusan hakim. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kepala putusan, yang kedua identitas para pihak, yang ketiga pertimbangan, serta yang keempat yaitu amar. Nah, kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Serta yang kedua yaitu identitas para pihak. Setiap putusan hakim haruslah memuat identitas dari para pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya, kalau ada ya. Baik, selanjutnya yaitu pertimbangan atau konsideras, merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama pertimbangan tentang duduknya perkara, yang kedua yaitu pertimbangan tentang hukumnya. Selanjutnya yaitu amar atau diktum, merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. Petitum itu tuntutan ya. Nah, ini berarti bahwa diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Nah, amar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama deklaratif, yang kedua dispositif. Di materi selanjutnya yaitu jenis-jenis putusan. Pada pasal 185 ayat 1 HIR membedakan menjadi 2 jenis putusan, yaitu yang pertama putusan akhir, yang kedua yaitu putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Adapun sifat daripada putusan akhir ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu putusan kondemunatoir, yang kedua putusan konstitutif, yang ketiga yaitu putusan deklaratoir. Baik, setelah saya menjelaskan putusan akhir, di sini saya akan menjelaskan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, jenis-jenis putusan sela diatur dalam pasal 48 RV. Yang pertama yaitu putusan praeparatoir. Ialah suatu putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Yang kedua yaitu putusan interlokutoir. Ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Nah, masih mengenai lagi 2 macam putusan sela lainnya. Yang pertama yaitu putusan insidental, yang kedua yaitu putusan provisional. Putusan insidental adalah putusan yang berhubungan dengan insiden. Yang kedua yaitu putusan provisional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisional. Baik, materi selanjutnya yaitu putusan serta-merta. Putusan serta-merta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 RBG yang menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan banding. Nah, syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya surat atau akta autentik. Yang kedua yaitu adanya putusan hakim yang sudah mempunyai hukum yang pasti. Yang terakhir yaitu adanya gugatan provisional yang dikabulkan. Setelah saya menjelaskan materi pertama terkait tentang putusan hakim, di sini saya akan menjelaskan materi kedua terkait tentang pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, ada 5 macam alat bukti. Yang pertama yaitu bukti tulisan, yang kedua yaitu bukti surat, yang ketiga yaitu bukti persangkaan, yang keempat yaitu bukti pengakuan, serta yang kelima yaitu bukti sumpah. Baik, materi selanjutnya yaitu bukti tulisan. Bukti tulisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama akta, yang kedua yaitu surat atau tulisan lainnya. Nah, akta
ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta ini dibedakan menjadi dua, yang pertama akta autentik, yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Nah, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum. Hal ini telah sesuai dalam pasal 1868 BW. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara pegawai umum. Baik, selanjutnya yaitu bukti saksi. Nah, adapun syarat untuk menjadi saksi sesuai pasal 145 HIR diantaranya yaitu yang pertama, umur 15 tahun ke atas, yang kedua sehat akal jiwanya, yang ketiga bukan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang keempat yaitu bukan suami istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, yang kelima yaitu tidak mempunyai hubungan kerja. Nah, kewajiban saksi ada tiga. Yang pertama yaitu memenuhi panggilan, yang kedua mengangkat sumpah, serta yang ketiga memberikan keterangan yang benar. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan saksi, diantaranya yaitu unus testis nullus testis, yang artinya pembuktian dengan satu saksi tanpa alat bukti lain tidak boleh diterima. Hal ini telah tertuang dalam pasal 1905 BW. Yang kedua yaitu setiap saksi harus menerangkan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan dan dialaminya sendiri. Yang ketiga yaitu saksi tidak boleh menerangkan tentang pendapat, kesimpulan, serta dugaan saksi. Di poin selanjutnya yaitu ada bukti pengakuan. Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain. Baik, pada materi kita yang terakhir yaitu ada bukti sumpah. Sumpah ialah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar, ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Nah, sumpah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu supletoir atau sumpah tambahan. Yang kedua yaitu jecisoir atau sumpah pemutus. Supletoir atau sumpah tambahan diperintah oleh hakim karena jabatannya digunakan sebagai tambahan alat bukti. Yang kedua yaitu decisoir atau sumpah pemutus diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk menentukan putusan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.